La ilaha illallah merupakan kalimat yang agung, dan mengucapkannya berarti telah berikrar untuk masuk dalam agama Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Dengan demikian, darah, harta maupun kehormatannya terjaga dan terjamin. Demi tegaknya la ilaha illallah, Allah menciptakan langit, bumi, dan alam semesta. Dan karena la ilaha illallah pulang manusia dan jin diciptakan. La ilaha illallah adalah inti ajaran dan dakwah para rasul, bahkan intisari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan adalah la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan banyak keutamaan untuk kalimat ini yang tidak diberikan untuk kalimat-kalimat yang lain, diantaranya, 1. La ilaha illallah merupakan syarat masuk surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan keyakinan. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, selama ia tidak berbuat syirik. 3. La ilaha illallah bila dilandasi akan keyakinan serta diamalkan dalam kehidupan maka ia merupakan sumber ketenangan, petunjuk hidup, ketentraman, pembuka pintu keberkahan rezeki di langit dan di bumi, dan sumber utama kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Makna dan syarat la ilaha illallah, tidak setiap orang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan. La ilaha illallah merupakan kunci untuk membuka pintu segala keutamaan, namun kita semua mengetahui bahwa setiap kunci itu memiliki gerigi yang membedakannya dengan kunci yang lain. Siapa yang membawa kunci bergerigi tepat, tentu ia bisa membuka pintu tersebut, namun bila hanya membawa kunci tanpa gerigi, atau gerigi kuncinya kurang, apalagi salah, maka pasti ia tidak akan bisa membukanya. Gerigi yang dimaksud adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut, 1. Ilmu, mengetahui maknanya dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketahuilah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang benar selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surah Muhammad ayat 19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati sedang dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Mengikrarkannya harus dilandasi dengan ilmu, yakni mengetahui makna dan konsekuensi kalimat tersebut. Makna selanjutnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini mempunyai dua rukun yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah nafyu, yaitu meniadakan segala togut sesembahan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, dan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah itsbat, yaitu menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkannya hendaknya seraya memahami bahwa ia wajib untuk beribadah atau menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memberikan satupun ibadah kepada selainnya. Ini merupakan hakikat Islam, karena kata Islam berarti berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar tersebut yang dilandasi dengan ilmu di atas akan mendorong seseorang untuk senantiasa mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata, berserah diri kepadanya dengan penuh ketundukan dan ketaatan, serta akan selalu berusaha untuk membuang segala bentuk syirik, maksiat, dan dosa yang dapat merusak ikrar tersebut. 2. Yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad, dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan bahwa aku adalah utusannya. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun lalu dihalangi dari surga. Hadits riwayat Muslim.
La ilaha illallah yang diterima oleh hati dan diucapkan dengan lisan harus diyakini kebenaran maknanya dan hakikatnya. Keyakinan yang tidak dikotori keraguan-raguan bahwa Allah merupakan satu-satunya yang berhak diberi ibadah atau disembah, meminta hanya kepadanya, tidak berharap kecuali darinya, tidak takut kecuali hanya kepadanya, menggantungkan segala permohonan hanya kepadanya dan tidak memberikan sedikit pun ibadah seperti sholat, berkurban, bernazar, puasa dan ibadah lainnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tidak akan goyah dalam keimanan dan keislamannya meskipun diterpa badai ujian yang berat, dalam semua keadaan, baik senang atau susah, kaya atau miskin dan lapang atau sempit. Tidak seperti mereka yang ragu-ragu dalam menerima ucapan tersebut, mengucapkannya pun hanya karena ikut-ikutan, atau ingin mendapatkan harta, atau karena keturunan dari orang tua yang beragama Islam. Orang yang demikian akan mudah digoyahkan dengan sedikit ujian sekalipun, memohon bantuan kepada jin atau dukun, meminta doa kepada mayat di kuburan, mencari berkah dan perlindungan dari sesuatu yang dianggap keramat seperti keris, batu, kuburan dan sebagainya. Hidup yang penuh keraguan dan kebimbangan, terus-menerus akan dirundung kesedihan dan kekhawatiran, dan putus asa. 3. Menerima, la ilaha illallah akan mendatangkan keutamaan bila mana diiringi dengan sikap menerima kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya, orang kafir Quraisy enggan meski untuk sekedar mengucapkannya karena mereka mengetahui bahwa dengan melafalkannya mereka harus menerima tuntutan dan kewajibannya. Namun sekarang, banyak orang yang latah mengucapkan la ilaha illallah, sementara sikap dan perilakunya kerap kali menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang lebih kuat akan kebenaran seseorang dalam akidahnya ialah ketika ia menerima tuntutan dan kewajiban la ilaha illallah.